wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari sama-sama kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari pengikut Rasulullah SAW sehingga berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian tentang Ramadan ceria, kita bisa membahagiakan diri kita dengan melihat sejarah dari puasa nih. Udah pernah beberapa kali disampaikan, tapi di dalam bulan Ramadan cukup penting untuk kita ulang kembali karena kita bisa menggunakannya untuk menambah keceriaan di dalam bulan Ramadan, menambah motivasi bagi diri kita untuk mensyukuri kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindsetnya seorang muslim itu ya seperti itu. Ini kewajiban adalah sesuatu yang kalau orang lain melihat itu adalah sesuatu yang memberatkan, sebagai sesuatu yang beban. Nah, orang-orang yang beriman melihat kewajiban puasa ini sebagai sesuatu yang menggembirakan, sehingga Ramadan disambut dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan, penuh rasa sukacita. Nah, ini kalau orang-orang yang beriman, makanya khusus panggilannya di dalam masalah puasa ini dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ayo sini puasa gitu, yang orang-orang yang beriman. Nah, itu karena orang yang beriman tahu, makanya mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya akan tambah rasa sukacita ini. Nah, karena di dalam ayat 183 itu kan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu juga diwajibkan untuk orang-orang yang sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat ini, sebelum syariat puasa ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada ajaran-ajaran dari umat-umat terdahulu yang digunakan. Jadi menurut para mufasir yang disebut dengan umat-umat yang terdahulu macam-macam gitu, dan ternyata buat mereka itu sangat berat ininya, pelaksanaan puasa itu sangat berat. Di antaranya yang sangat berat itu adalah Nabi Daud dan umatnya, serta orang-orang yang berpegang kepada pensyariatan puasa yang disampaikan melalui Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Puasanya itu adalah sehari puasa, sehari enggak, jadi selang-seling gitu. Hari ini puasa, besok enggak puasa gitu. Ya kan enak Pak, nah, sehari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa. Nah gimana sih, hari ini, besok, nah lusa, nah kalau hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, tulat tidak puasa, tubin puasa lagi. Jadi besok, lusa, tulat, tubin, nah, bahasa Indonesianya seperti itu. Akan tetapi yang menggembirakan buat kita adalah bukan melihat mereka itu selang-seling. Yang diwajibkan buat mereka itu adalah sepanjang usia mereka. Jadi dari mulai mereka kenal agama mereka, ya ajarannya Nabi Daud itu, agamanya apa namanya? Islam. Agamanya tetap sama, Islam, cuman syariatnya yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam seperti itu. Jadi dari mereka mulai kenal itu sampai akhir hayat mereka ya harus tetap puasa itu. Makanya cuman selang sehari begitu gitu cara puasa mereka. Nah, kalau masih muda-muda mungkin ya masih kehitung ya oke lah gitu, cincai lah.
bahkan mungkin ya cuma segitu aja kuat, saya sebulan penuh puasa kuat, 40 hari berturut-turut puasa kuat gitu kan. Ini lagi cuman selang sehari puasa, sehari enggak. Ya, tetapi itu kalau udah tua itu nanti sudah berumur itu akan berasa itu betapa berat melaksanakan ajaran yang seperti itu. Itu dari satu sisi gitu ya, tentang hari. Bagaimana dengan umat Islam? Ya, umat Islam kan kalau di dalam ayatnya udah kelihatan gampang. Ayyamam ma'budat. Ada beberapa hari yang tertentu. Ayyam dari yaum. Itu. Jadi tidak seluruh hari harus berpuasa. Tidak pula setengah dari seluruh hari itu harus puasa. Kurang gitu. Yang sebulan ada setahun itu ada 12 bulan, yang wajib puasa cuma sebulan, cuma 1/12 dari umur kita. Itu kan luar biasa, jauh lebih mudah dari yang tadinya separuh menjadi 1/12. Itu sangat-sangat ringan dibandingkan dengan orang-orang yang terdahulu gitu. Nah, ada lagi itu puasanya yang lain. Aturan tentang batal tidak batalnya puasa itu, kalau menurut para ahli sebagian diantaranya itu kan kalau mereka itu puasa itu harus diem, tutup mulut. Itu kalau mereka berbicara batal puasanya. Nah, itu kalau diterapkan di zaman sekarang tuh luar biasa itu. Susah banget gitu kan. Ya kalau zaman dulu mungkin jarang ketemu orang gitu kan. Orang tinggalnya jauh-jauh gitu kan. Komunikasi memang terbatasi gitu, kebutuhan kita terbatasi gitu kan. Ya mungkin masih bisa lah itu menjauh-jauh ya dari orang terus hingga tidak perlu bicara gitu. Nah ini kita buka pintu aja udah ketemu orang gitu kan. Kalau di kehidupan kita sehari-hari itu kan baru buka pintu aja ketemu orang lah, kita nggak negor disangkain sombong sama tetangga gitu kan. Ya tetap harus negor gitu kan. Kalau dilarang itu ya batal, puasanya batal gitu kan. Nah ini menunjukkan betapa kalau yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sebenarnya kalau dibandingkan sama umat-umat terdahulu itu sungguh sangat-sangat ringan gitu. Terus apalagi tuh? Nah ada itu yang ajaran dari syariat-syariat yang terdahulu tentang waktu puasa. Nah itu zaman Nabi ini masih ada nih sebelum turun syariat yang ini. Jadi waktu puasanya itu sampai dengan maghrib. Tapi kalau dia udah tidur, itu udah mulai hitungan buat puasa. Begitu dia bangun atau dia mendusin, udah nggak boleh minum lagi. Sudah masuk dalam hitungan puasa. Makanya dulu ini ada sejarahnya, ada seorang sahabat yang dia puasa, siangnya itu bekerja keras, kecapean, begitu maghrib, sampai belum sempat buka dia terlalu lelah, ketiduran, jebret. Gitu. Nah, karena ketiduran, bangun-bangun, dia berasa lapar, berasa haus, dia pengen makan, pengen minum, sama istrinya dikasih tahu, lah kamu udah tidur, jadi nggak boleh makan minum, sekarang udah masuk puasa lagi. Waduh, jadi nyambung puasanya. Udah sehari penuh puasa, malamnya harusnya buka, udah kena aturan harus puasa lagi. Nah, makanya dia harus puasa lagi tuh. Wow, panjang gitu kan. Luar biasa, ini adalah sesuatu penderitaan yang sangat berat gitu. Yang dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu sebelum
disyariatkannya puasa bagi kaum mukminin yang ini gitu kan. Luar biasa berat yang kayak gitu. Kalau kita digituin ya nggak mampu gitu. Udah kita ngangen-ngangen gitu kan. Udah nyiapin kolak, udah nyiapin es buah, udah nyiapin apalagi itu. Ada pacar Cina, ada bubur sumsum segala macem. Mau dimakan, udah kena puasa lagi. Nggak sempat dimakan. Nah, mubazir semuanya. Sementara kita juga lemes gitu kan. Mestinya udah dapat asupan lagi ternyata nggak jadi gitu karena kena gitu puasa harus udah karena tidur terus harus puasa lagi. Nah ini yang sangat-sangat memberatkan bagi orang-orang yang melaksanakannya itu. Makanya ya mungkin juga sama seperti urusan sholat gitu ya. Jadi Nabi udah diperintah oleh Allah terus ketemu sama Nabi Musa dan yang lainnya dibilangin, ya minta dikurangin, umatmu gak bakalan mampu gitu kan. Ya begitulah kira-kiranya puasa juga ternyata memang yang aturan-aturannya yang orang-orang yang terdahulu itu sudah sedemikian beratnya, susah gitu kan. Sangat memberatkan buat kita. Makanya begitu disyariatkan puasa ini buat kita dengan aturan-aturan yang luar biasa memudahkan, luar biasa ringannya, itu akan sangat bermanfaat buat kita. Oh, ada lagi itu tuh yang tentang hari-hari puasanya. Kalau kita kan sebulan Ramadan dibandingin dengan umatnya Nabi Daud itu kan sepanjang hidup mereka tetapi di seling-seling sehari puasa sehari enggak tuh kan. Ada lagi tuh katanya umat Nabi Musa tuh awalnya cuman diperintahkan 10 hari tapi mereka tambah-tambahin. Itu mirip tuh sama kejadian waktu mereka itu disuruh menyembelih sapi. Sebagai apa ya? Sebagai korban untuk bisa membuka misteri siapa nih yang telah membunuh gitu kan. Ada seorang pemuda yang terbunuh di situ makanya dicari itu siapa. Tapi memang prasyaratnya adalah mereka harus menyembelih sapi. Tapi begitu mereka menerima perintah untuk menyembelih sapi, mereka tanya-tanya gitu kan. Tanya-tanya bener, bukan bertanya-tanya gitu, enggak. Nanya bener gitu. Sapi yang mesti disembelih itu jenisnya kayak gimana? Kulitnya kayak gimana? Tolong dijelaskan lagi. Ciri-cirinya yang lain yang seperti apa? Bolak-balik nanya gitu kan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kesulitan untuk menemukan sapi yang sebagaimana ciri-cirinya udah dideskripsikan secara detail. Nah, karena akhirnya mereka ketemu, nah mereka itu harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Kalau nggak salah waktu itu katanya ditimbang sapi beratnya berapa harus bayar dengan emas seberat itu juga gitu kan. Wah, luar biasa kalau sapi-sapi yang apa tuh sapi kupang misalnya itu kan bisa 200 kilo, 200, 250, 300 kilo. Nah, kalau yang limusin, wah ukuran tontonan itu luar biasa gitu kan. Apa yang harus dibayarkan atas kedegilan mereka itu menanyakan hal-hal yang tidak patut ditanyakan. Nah itu sama ibadah puasa kejadiannya mirip-mirip tuh. Disuruh puasa 10 hari. Ditambah-tambahin lagi gitu kan karena kisahnya sih ya sebenarnya sih bener gitu ada orang yang apa nazar gitu kan kalau saya sembuh dari sakit saya mau puasa tambahin puasanya gitu. Kalau ada terus ada yang kalau urusan saya selesai saya mau tambahin puasanya. Itu bener gitu. Nah, tapi kan seharusnya hanya berlaku untuk 1-2 orang aja yang bernazar. Tapi ini dipakai oleh semua kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu sesudahnya Nabi Musanya nggak ada kayaknya.
Jadi itu berlangsung terus gitu. Puasanya itu sampai selama 40 hari. Bayangin 40 hari dengan aturan-aturan yang ketat kayak gitu. Maghrib kalau ketiduran ya udah langsung waktunya puasa tuh. Pokoknya di mana waktu itu tidur, nah itu sudah mulai masuk puasa. Berat sekali itu buat eh, orang-orang yang melaksanakannya. Makanya kaum mukminin yang ada di dalam naungan Nabi Muhammad SAW ikut syariatnya Nabi SAW itu lebih ringan. Itu lebih ringan dari segi waktunya sudah lebih ringan. Apalagi di dalam eh, pensyariatan puasa ini di tidak dipukul rata semuanya harus gitu kan. Akan tetapi ada keringanan-keringanan, rukhsah yang diberikan kepada orang-orang yang memang mengalami kesulitan untuk melaksanakannya. Misalnya orang yang sakit atau orang yang di dalam perjalanan, ya itu mereka diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi menggantinya di bulan yang lain. Ini adalah keringanan juga, makanya luar biasa. Udah ringan ditambah ada keringanan lagi, ya kan? Jadi ini sesuatu hal yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan hal yang ringan buat kaum mukminin, sesuatu hal yang eh, apa tuh membuat kalau kan sebenarnya kan kalau kita dapat tugas yang enteng kan kita seneng kan, nggak berat-berat tugasnya gitu kan. Itu makanya kita bisa melihat Ramadan dengan penuh keceriaan itu kayak gitu tuh. Karena kita tahu sejarahnya orang-orang dulu itu luar biasa dapat kesulitannya sewaktu melaksanakan kewajiban puasa. Nah, sementara orang-orang yang beriman eh, ringan. Nah, ditambah lagi buat orang-orang yang beriman ini di zaman Nabi Muhammad SAW kewajiban berpuasanya itu dikasih lagi sesuatu yang menggembirakan yaitu yang namanya makan sahur. Itu kan ini sahur kan sebenarnya kan khusus buat umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang lain nggak ada. Makanya kalau kita makan sahur itu ada banyak keberkahan selain keberkahan waktu, keberkahan makanan. Ini juga adalah keberkahan dari menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ditambah lagi keberkahan untuk membedakan diri kita dengan orang-orang di luar Islam yang bukan pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu ada double-double tuh, banyak itu pahalanya. Makanya kalau kita belajar dengan belajar sejarahnya kita jadi lebih ngeh gitu, lebih memahami betapa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar memberikan keringanan buat kita di dalam bulan Ramadan ini. Nah, kalau yang apa tuh namanya? Yang dilakukan oleh orang-orang dulu sedemikian berat, kita dikasih yang ringan-ringan ini yang membahagiakan kita ini, mindset kita sekarang gimana gitu. Udah tahu bahwa ini ada kalau bandingkan dengan yang dengan orang-orang zaman dulu ini jauh lebih ringan, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih banyak barokahnya, jauh lebih banyak pahalanya. Kita seneng nggak? Begitu kita seneng nggak? Cek dulu dah, itu kan terima kewajiban Ramadan kita seneng nggak? Di dalam hati kita tuh yang timbul apa nih? Rasa senang apa rasa senep? Bahasa bahasa saya begitu tuh, senep gitu kan, sebel gitu kan, berasanya jengkel. Itu apa, ada nggak perasaan begitu gitu? Datang Ramadan, Ramadan tiba, itu kan seneng kan. Ya, terus kalau dia nggak seneng, kalau yang senep yang jengkel, tiba-tiba Ramadan. Itu apa namanya, ungkapan itu aja sudah menunjukkan gitu rasa kegembiraan kita atau rasa kegundah gulanaan atau kejengkelan kita itu kelihatan dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Dan kalau memang yang timbul bukan kesenangan, bukan kegembiraan,
bukan harapan-harapan. Itu patut periksa kembali mindset kita nih. Atau ya nggak ada perasaan apa-apa sih Pak, ya biasa aja gitu. Udah perasaan biasa aja menghadapi Ramadan itu mesti dicek juga gitu. Kita tahu nggak sih sebenarnya Ramadan itu kita dapat apa gitu. Kita tahu nggak sih selama Ramadan kita dijanjikan apa. Kita tahu nggak sih di dalam Ramadan itu ada kesempatan apa aja gitu kan. Jangan-jangan kita nggak tahu itu. Jangan-jangan kita tahu tapi tidak meyakini itu. Wah ini bahaya banget gitu. Nah, justru itu mumpung masih ada di awal-awal Ramadan, meskipun udah sepekan lewat, yang kita lakukan adalah memperbaiki mindset supaya benar-benar kita bisa menikmati Ramadan. Ramadan ini menjadi hari-hari yang penuh keceriaan, penuh kegembiraan, penuh dengan harapan. Gitu. Bolak-balik saya bilangin yang namanya mindset ini nanti akan mempengaruhi bawaan hati, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Jangan tingkah laku deh, raut muka aja gitu kan. Orang yang dua orang ketemu gitu kan, kalau mereka ketemunya dari dalam hati mereka itu sama-sama seneng gitu, itu kan beda, akan senyumnya itu kelihatan tulus gitu, wajahnya cerah gitu, ceria gitu, meskipun mereka lagi capek banget gitu, tetap yang keluar itu karena adalah aura cerah ceria, bukan masalah bukan kecapeannya yang ditimbulkan, meskipun hanya sesaat, seneng itu akan benar-benar kelihatan gitu. Makanya kalau kita memang nggak senang sama Ramadan itu akan kelihatan juga gitu dari perilaku kita. Makanya hati-hati nih kalau memang di dalam Ramadan itu kita kok perasaan kok berat banget gitu ya, perasaan kok susah banget nih, jangan-jangan kita memang belum tahu sehingga kita tidak menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh keceriaan. Makanya begitu kita udah tahu nih rahasia-rahasia yang ada di dalam bulan Ramadan, sejarah yang ada di dalam Ramadan, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan privilege, memberikan keistimewaan yang luar biasa banyaknya kepada kaum mukminin, hati kita harusnya menjadi senang, harus menjadi gembira, harus bersemangat, harus penuh dengan harapan karena memang itu semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit tambahan motivasi ini akan menambah keceriaan di dalam diri kita menghadapi Ramadan, menambah semangat kita di dalam menghadapi Ramadan, menambah ilmu buat kita sehingga kita tidak tersesat di dalam menjalani Ramadan ini. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas Tam? Yang ngomongin bola di sini. Ngapain jauh dari sini?